Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Kita ketemu lagi di vlog saya di Vlogman Channel bersama aku Sarif Rahman. Pada sesi kali ini bintang tamu saya spesial, ya, Wes. spesial pakai telur mantan pelawak. Aduh, luar biasa. Bos, perkenalkan Iya. Oh bos. iya, perkenalkan nama saya Joni Hermanto. Di sini saya konsultan IT, tapi saya juga ex-comedian, Ya, ya. lulusan dari jebolan audisi pelawak TPI 1. Wis, tahun Iya, biru aku, Pak. tahun 2008. 2008, wih. Iya, zaman saya Cetak masih CPN. imut-imut. Itu zaman belum cari bel ini. Sampai guyur ya. Ih, kameramen gak usah ngempet. Iya, Bapak Ibu, saya tadi menarik satu hal ya. iya, iya, iya. Beliau tadi saya pengen tahu karena beliau ini saya sangat intens dengan yang namanya artificial intelligence ini. Wes. Saya pengen tahu nih menurut pandangan Pak Joni nih, Ya. Bos, ya kasih pandangan Anda potensi penggunaan artificial intelligence ini dalam proses pengadaan barang jasa di Indonesia khususnya kalau menggunakan e-purchasing potensi ke depan ini prospeknya piye, Bos? Cerita, Bos. Wes, Ya. itu. Gimana, Jadi Bos? yang namanya AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu gimana kita berusaha meniru bagaimana manusia berpikir dan ngambil keputusan. Gampangnya kan gitu ya. Iya, iya. Jadi kita berusaha mengasumsikan bahwa komputer bisa mikir, komputer bisa belajar, dan dia bisa ditanya dan bisa ngambil keputusan. Intinya seperti itu. So, benernya apabila decision itu disertai oleh sebuah parameter yang jelas, accountability-nya jelas, itu komputer pasti bisa melakukan. Dan pasti lebih cepat dari manusia, tidak terpengaruh emosi. Bener kan? Sehingga komputer bisa ambil bagian dalam pengambilan keputusan, milih barang sing apik, harga yang bagus, ya kan? Penyedia yang legitimate seperti itu, komputer bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Tadi ada orang yang bilang nanti kalau terkuasai lah sama AI kita nanti PNS hilang semua dong. Apakah seperti itu atau gimana menurut sampean? PNS hilang semua. Diganti robot ya soalnya. Lah gimana pandangannya? Jadi gini, Ke depan. iya. Membantu atau menghilangkan nih sebenarnya AI? Sebenarnya malah sebagai alat bantu sih. Alat bantu. Sebagai alat bantu. Jadi yang namanya AI itu memang bisa ngambil keputusan, tapi ada faktor hati atau perasaan atau feeling yang dia nggak bisa ambil alih dong. Ya kan, kadang-kadang kita punya feeling ini secara harga apik, ya, secara penyedia legitimate, ya, secara bukti-bukti otentik ini penyedia oke, gitu ya. Tapi kok ada perasaan gak enak ya aku ya gitu ya. Nggak ngambil dari sini deh, ngambil dari situ. Karena ada perasaan nggak enak gitu kan, wangsit lah ya, ada perasaan. Nah itu AI nggak bisa ambil peranan di sana gitu, karena AI itu benar-benar melakukan sebuah pendekatan empiris berdasarkan data-data yang ada nilai numerikalnya. Iya, dan bagaimana mereka hanya bekerja berdasarkan perintah kita ya itu ya. Manusia Tuhan menciptakan manusia menciptakan AI. Kalau AI jadi manusia berarti manusia jadi Tuhan dong. Nah, itu kan begitu ya. Iya. Betul. Nah, ini tadi saya menarik teman-teman ya. Saya ditunjukkan satu website yang sebenarnya belum ready bener ya sebenarnya ya. Lagi proses ya. Lagi proses ya. Belanja seru. Nah, itu kerennya itu adalah kalau Anda pernah melihat seperti kayak Jarvis Iron Man, ini kayaknya jadi kayak begitu tuh teman-teman, kayak model-model ChatGPT, kari ngomong tok terus dibuat analisisnya begitu, terus kita belajar klik, terus kita belanja ke dalam sebuah portal gitu. Gimana cerita ini gimana progresnya ini? Basically saya itu ditantang gitu kan, ayo bikin belanja seru sesuatu yang sing bedo, gitu kan. Kalau e-commerce semua udah punya, iya kan. Saya pengen orang sekarang kalau bikin apps orang sudah jenuh misal app, ya kan? Handphone yang baru-baru keluar memorinya berapa? Aplikasi baru keluar per bulan itu sudah nilainya sudah ribuan aplikasi. Orang disuruh install, endingnya tak uninstall. Buat apa ya kan? Kebanyakan apps gitu loh. Orang sekarang sudah app phobia. Suruh install app baru males. Saya mikir gimana kalau saya ngakuisisi sebuah platform yang namanya WhatsApp. Pengguna WhatsApp sekarang sudah lebih dari 60 juta. Betul ya? Ketika saya membuat sebuah platform di atas sebuah platform yang sudah eksis, dengan masa sudah eksis, tandanya saya lagi riding the wave atau mengendarai ombak. Benar kan? Akhirnya saya berpikir, oke, tak bikin sebuah personal shopper. Personal shopper biasanya ada manusia yang balesin. Akhirnya saya mikir, kalau personal shoppernya dipersenjatai dengan AI, dalam hal ini saya kemarin pakai engine-nya ChatGPT ya. OpenAI ya. Saya masih pakai yang free sih. Saya bikin neuralnya, tanya jawab kayak gini. Gimana kalau dia bisa ngasih masukan nih, misal nih, aku mau ke pesta nih, cocoknya aku beli apa ya? Misalnya gitu ya. Terus dia bilang gini, kamu harusnya beli sepatu, beli gaun, beli baju, misalnya kayak gitu ya. Atau dia bisa nanya balik, kamu tuh cowok atau cewek sih?
Aku cewek, aku fashionista. Umurmu berapa? Umurku mungkin sekitar 20 tahun. Oke, kamu harus beli gaun, kamu harus punya pakai pita, kamu harus beli high heels. Gitu kan? Terus dia akan nanya lagi, oh kalau gitu saranin dong, karena budgetku misalnya gitu, cuman mentok 5 juta. Akhirnya dia mikir, dia akan nge-crawl data di Belanja Seru, dia akan cari barang-barang sesuai dia saranin dengan maksimum budget 5 juta. Terus dia akan keluarkan itu linknya. Ini adalah barang yang sekiranya cocok dengan budget kamu dan memenuhi standar kamu. Keluar deg 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 deg. Gitu. Jadi itu yang hendak saya membantu analisis pasar ya sebenarnya ya. Benar, ya? Analisis kebutuhan. Analisis tapi kalau kebutuhan, ya? Yang saya belum nemu adalah gini. Saya punya budget 5 juta. Tapi saya cari gadget. Ya, tapi syaratnya gadgetnya harus 5G. Nah, dia akan nge-crawl datanya di Belanja Seru kan? Tapi di Belanja Seru nggak nemu nih barangnya. Nah, sekarang returnnya cuma gini. Maaf, saya tidak menemukan barang yang Anda cari. Tapi saya nggak maunya gitu. Saya maunya adalah dia ngasih rekomendasi. Kami tidak nemu yang budget segitu. Tambahin dikit dong budgetmu. Ya kan? Kamu akan dapat ini. Nah, itu yang saya kejar. Itu yang saya kejar. EE-nya saya lagi learning ke situ. Nah, untuk bisa melakukan itu, saya butuh data learning produk yang super banyak. Itu yang lagi saya kebut untuk learning. Luar biasa ini. Gitu. Ini benar-benar saya terus membayangkan nih, dan ternyata hari ini ketemu model begitu, walaupun masih proses trial, tapi saya sungguh apresiasi Pak Joni. Ya. Saya lagi ngomong tok Pak, Bapak Ibu, kali ngomong tok cerit dikasih mereka boleh jadi teman koncone dewe Pak. Bayangin pengadaan pemerintah begitu. Saya punya pagu ini, saya mau instalasi data center, gitu kan, dengan kapasitas segini, saya pakai produk apa? Dia akan cari produk yang sesuai dengan pagu, dengan standar spek yang dimaui, langsung dia kasih linknya, misalnya kasih batas, saya mau pasang di wilayah ini. Nah, ini ongkos kirimnya, kan keren gitu kan. Dan itu basisnya adalah basis empiris ya. Basis empiris ya. Sangat-sangat akuntabel dalam mengambil keputusan nanti. Benar. Dulu sebelum era AI seperti sekarang, ini cuma mimpi, ini cuma film Hollywood. Iya. Bener ya? Tapi dengan sekarang kemajuan AI, sadar nggak sih setelah COVID AI luar biasa wood? Lah iya. Padahal pas COVID ini nggak ada AI gitu loh. Nah, kenapa? Cuma blur gitu ya. Tahu nggak? Nah ini penonton channelnya harus tahu. Iya Bes. Ketika COVID, ya itu terjadi data mining besar-besaran seluruh dunia. Oke, kenapa? Karena manusia lagi di rumah, manusia rame-rame pakai gadget. So, seluruh aktivitas manusia di gadget di dunia ini kan cuma dikuasai oleh dua mazhab, si biru sama si merah. Bener ya? Iya. Maka mereka mining data manusia itu gede-gedean. Sebutkan aja, nggak apa-apa, ini bebas sebut merek. Nggak apa-apa. Iya. Oh iya, Wis. Antara si Meta dan si Google. Oke. Meta dan Google ini rame-rame ngeduk data ketika orang di rumah saja. Betul ya? Iya. Almost 24 hour kita di rumah kan? Nah, itu digali semua datanya. Sehingga muncullah beberapa AI. Pertama yang ngawalin sebenarnya adalah Meta. Dengan metaverse-nya. Awal nih. Terus tahu-tahu Google research tuh. Dulu namanya Lambda. Ternyata ketika mereka lagi sibuk saingan, ada seseorang yang nyalip di tikungan. Ya kan? Yaitu si ChatGPT. Iya. Bener ya? Ujruk kan? Gak diperhitungkan ya itu ya? Iya benar. Jadi ketika ini lagi sibuk saingan, ChatGPT ini diem-diem. Karena ada Elon Musk di belakang. Gitu kan? Dia lihat, ini lagi nyari data. Seluruh data yang dia cari, ditarik sama dia. Jadi ini lagi saingan, dia narik data separuh, 50% misalnya gitu. Penduduk dunia nih ya. Dia 50%, ChatGPT diem aja diketarik dua-dua. At least dia dapat 80% kan? Iya. Begitu selesai COVID, ChatGPT nyalip di tikungan. Muncul duluan. Bener ya? Iya. 4 juta pengakses dalam satu hari. Iya. Kelabakan ini yang kedua. Mereka lagi rebutan data, dapat separuh-separuh, ini dapat semua gitu kan. Bener kan? Iya. Makanya mereka merasa gua kalah cepat, kalah set. Nah, sebenarnya bisnis dari ChatGPT itu kalah kalau dibandingkan dua ini. Karena dia hanya platform non-bayar. Gratis tapi terbatas. Kalau mau berbayar pakai OpenAI. Nah, ini yang saya pakai sekarang. ChatGPT itu powerful-nya itu ada di natural language processing-nya, NLP-nya. Natural language, bahasa manusianya. Dan hebatnya adalah dia punya library bahasa Indonesia. Iya, itu dia. Ya kan? Saya punya library bahasa Indonesia kocak. Bahasa komedi. Saya embed ke OpenAI.
Jadinya chatbotnya bisa diajak joke. Dan ketika kita ngejoke, chatbotnya bisa ketawa. Bisa di-train ya? Bisa di-train. Karena saya punya kumpulan pola yang mengidentifikasikan, oh ini yang ngechat lagi berkomedi. Secara empiris tentunya, secara matematis ya. Akhirnya saya embed ke OpenAI, saya coba. Yang ini versi trial. Makanya ini akan saya perkaya dengan data. Makanya data belanja seru harus ekstra banyak. Kapan bisa siap nih? Kalau ini data produknya milik Performa ini di POG ini terus ditambahkan ke database saya, at least saya bisa dapat sekitar 10.000 item kayak gitu. Agustus launching. Wah, ini karena ini proses learning kan. Ini semoga didengerin sama teman-teman di LKPP nih, Pak Kepala LKPP ini. Pak, siap loh Pak. Siap loh Pak. Pak Presiden. Ya. Yang penting data learningnya cukup banyak dan infrastrukturnya cukup kuat, terutama server processing untuk learningnya. Oh iya. Tadi yang saya demokan itu masih pakai laptop saya sih Pak. Itu lumayan. Prospek ke depan menurut Anda gimana, singkat terakhir nih? Prospek ke depan penggunaan AI untuk belanja pemerintah. Untuk belanja feeling Anda gimana? Feelingnya jadi gini, belanja pemerintah dengan menggunakan AI itu akan lebih tepat guna lah ya, akan lebih tepat sasaran, di mana AI akan bisa menjadi asisten pengadaan. Ya. Dia selalu belajar terus ya dari Dia akan keep learning tanpa kenal capek, tanpa terpengaruh emosi, tanpa tergiur uang, ya kan, tanpa tergiur permainan, tanpa tergiur kedekatan emosional kanan kiri. Dia akan ngasih keputusan yang benar-benar empiris, betul kan? Dan AI di sini, selama penggunaannya tetap di dalam zona decision support system, maka dia akan sangat membantu, karena pengadaan itu harus adalah keputusan yang tepat. Benar ya? Memutuskan siapa dan apa itu harus benar-benar tepat. Ini bisa dibantu, dipercepat oleh AI. Wah, luar biasa ini. Itu. Terakhir Pak Joni, andai depan ini ada Pak Kepala LKPP, barangkali ada yang mau disampaikan Pak sekilas? Dari sudut pandang Bapak ini dari Pak? Sudut pandang saya. Iya, dari sudut pandang Bapak Kepala LKPP ini. Oh iya. Biar dilihat beliaunya. Ya Pak, jadi di dalam pengembangan sistem ke depannya Pak, jangan ragu untuk melibatkan teknologi terkini Pak. Dalam hal ini AI tentunya. Jadi kalau sekarang kita masih berada di zona aplikasi, kita harus move on Pak ke dalam sebuah zona di mana komputer bisa berpikir dan membantu teman-teman pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya Pak. Mantap. Ya. Kalau masih bingung jangan lupa undang saya. Baik, terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Yang luar biasa. Vlog kali ini sangat inovatif dan ini ya, semoga bisa menginspirasi banyak orang ya, teman-teman semua termasuk seluruh instansi pemerintah. Moga-moga ini menjadi sebuah inspirasi untuk terus berinovasi. Amin. Terima kasih Pak Joni atas inovasinya. Saya sangat apresiasi dan Swiss kadung sampean pamerno tanggung jawab kudu dadi. Tenang aja, saya juga akan minta Pak Sugeng untuk tanggung jawab. Iya, di gelaran IPFE nanti di akhir-akhir tahun semoga ini bisa ditunjukkan. Moga-moga juga Bapak Presiden berkenan berkenan hadir melihat karya sampean, Mas. Wah, dan itu bisa menjadi bakal langkah pertama di Indonesia. Mantap. Oke, siap. Buktikan Anda bisa. Siap. Wes kadung sampean pamerno. Oh iya, tanggung jawab moral ya. Salaman sih. Mantap, luar biasa teman-teman. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Oke.